Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jasil Natania. Saya dari Program Studi Bioteknologi tahun 2025 dengan offering B dengan NIM 25034362161. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep fisika pada bidang bioteknologi, yaitu teknik sentrifugasi, yang terjadi biasanya pada laboratorium-laboratorium biologi, kimia, bioteknologi, dan lain sebagainya. Nah, apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah proses pemisahan partikel atau zat padat dari zat cair atau campuran zat cair dengan memanfaatkan gaya yang disebut dengan gaya sentrifugal. Partikel dengan berat jenis yang lebih besar atau massa jenis yang lebih besar akan mengendap atau yang biasa kita kenal dengan istilah pelet. Kemudian partikel dengan berat jenis yang lebih ringan akan tersuspensi atau melayang. Suspensi ini disebut dengan supernatant. Gaya yang bekerja. Ada dua gaya yang bekerja pada proses sentrifugasi. Sebetulnya hanya gaya sentrifugal yang terjadi atau dialami oleh mesin sentrifus atau ditimbulkan oleh mesin sentrifus. Tetapi biasanya jika ada gaya sentrifugal, maka ada gaya sentripetal yang terjadi. Karena kedua gaya ini adalah satu kesatuan atau satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Gaya sentrifugal dapat menyeimbangkan gaya sentripetal yang dialami oleh suatu benda. Maka kita akan membahas mengenai gaya sentripetal terlebih dahulu. Nah, gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak melingkar atau selalu mengarah ke pusat lingkaran, di mana semakin besar kecepatan benda, maka akan semakin besar juga gaya sentripetal yang dialami oleh benda tersebut. Contoh pada kehidupan nyata ada pada perlombaan MotoGP Formula One atau olahraga yang menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ketika para pembalap sedang membelokkan motor atau sedang berlomba, mereka harus memilihkan posisi motor di tikungan atau belokan yang tajam. Mengapa? Karena memilihkan posisi motor atau posisi mobil dapat mengimbangi kecenderungan sepeda motor yang meluncur mengikuti garis lurus. Nah, gaya sentripetal ini sendiri dibutuhkan untuk menjaga pembalap MotoGP supaya tetap pada jalur lintasan, tidak terpental keluar dari lintasan, dan juga tidak cedera. Selanjutnya ada rumus dari gaya sentripetal. Yang pertama ada gaya sentripetal sama dengan massa dikali kecepatan linear dibagi jari-jari lintasan. Gaya sentripetal sendiri memiliki satuan Newton, untuk massa satuannya dalam kilogram, untuk kecepatan linear satuannya dalam meter per second, dan untuk jari-jari adalah meter. Kemudian ada rumus kedua, yaitu gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan sudut pangkat 2 dikali dengan jari-jari lintasan dalam satuan meter juga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal sendiri atau gaya yang dialami oleh alat atau mesin sentrifus adalah efek semu semata sebenarnya yang timbul ketika suatu benda itu melakukan gerak melingkar. Nah, ketika ada gaya sentripetal yang terjadi, maka secara otomatis ada gaya sentrifugal juga yang terjadi. Contoh pada kehidupan nyata adalah saat kita mengendarai motor atau mobil. Ketika motor atau mobil berada atau berbelok di tikungan atau belokan yang tajam, maka misalkan contoh, motornya menikung ke arah kanan atau mobilnya menikung ke arah kanan, maka badan kita otomatis akan seperti tergerak ke arah yang berlawanan atau ke arah kiri. Nah, gaya sentrifugal ini adalah gaya yang menjauhi titik pusat. Sebaliknya juga demikian, jika kita berada di dalam mobil dengan kecepatan yang tinggi, kemudian mobil itu berbelok ke arah kiri, maka badan kita akan sedikit terpental atau sedikit terbelok ya istilahnya ke arah kanan, karena gaya sentrifugal adalah gaya yang menjauhi titik pusat. Rumus gaya sentrifugal sendiri mirip dengan gaya sentripetal, yaitu gaya sentrifugal sama dengan massa dikali kecepatan linear pangkat 2 dibagi jari-jari lintasan. Kemudian,
Ada rumus kedua yaitu gaya sentrifugal sama dengan massa dikali kecepatan sudut pangkat 2 dikali jari-jari lintasan. Seharusnya keterangannya adalah Fs. Mohon maaf, Bapak salah menulis repo. Gitu. Lanjut, kita akan bahas mengenai mesin sentrifuge. Nah, mesin sentrifuge ini sendiri yang digunakan dalam laboratorium. Bisa di laboratorium biokimia, di laboratorium kimia, laboratorium teknik, fisika, dan lain sebagainya. Nah, mesin sentrifuge ini menggunakan salah satu atau menggunakan gaya sentrifugal. Alat ini akan memutar sampel dengan kecepatan tinggi menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan komponen berdasarkan kepadatan, berat molekul, atau ukuran partikel. Nah, alat sentrifuge ini banyak digunakan di industri kesehatan, industri makanan, dan juga industri minyak. Dalam industri minyak sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pemisahan atau pemurnian dari virgin coconut oil atau VCO. Nah, lanjut ada komponen sentrifuge. Beberapa komponen dari sentrifuge atau mesin ini yang pertama ada motor. Motor memiliki kecepatan tinggi dan akan menghasilkan gaya sentrifugal atau gaya putar yang sangat tinggi. Kemudian ada speed control, dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada timer atau pengatur waktu, mengatur berapa lama waktu yang kita butuhkan atau kita inginkan untuk alat atau mesin tersebut bekerja. Kemudian ada brake system atau rem, adalah pengereman motor yang diperlukan agar putaran motor dapat segera dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedikit menyinggung tentang sentrifuge. Gaya sentrifugal yang dialami oleh partikel atau partikel melayang yang disebut sebagai supernatan, partikel tersebut nantinya akan dipaksa untuk bergerak ke dasar bejana atau dasar tabung kaca kecil tersebut. Kemudian, partikel mengalami pengendapan tadi akan terjadi pemisahan antara padatan juga pelarutnya. Nah, seperti ini contoh nyatanya, yaitu jika pada pemisahan atau pengendapan atau penguraian darah, atau yang biasa kita sebut sebagai whole blood, untuk memperoleh plasma. Pada tabung yang pertama, tabung yang sebelah kiri, terlihat darah tercampur seutuhnya atau blood in vitro. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi akan menghasilkan tabung B yang dapat kita lihat ada red blood cell atau sel darah merah yang mengendap di bawah, kemudian ada seperti lapisan putih. Lapisan putih itu biasanya diisi oleh sel-sel atau platelet sel darah putih. Kemudian ada yang atasnya sendiri adalah plasma atau cadangan makanan dari sel darah. Seperti itu. Jadi, mesin sentrifuge dapat menguraikan darah manusia menjadi beberapa bagian komponen darah. Ada juga beberapa fungsi lain dari sentrifuge, yaitu memisahkan endapan partikel dalam pemeriksaan sedimen urin. Ada juga untuk memperoleh elemen seluler berkonsentrasi tinggi dari cairan biologis untuk pemeriksaan mikroskopik. Ada juga yang dapat memisahkan komponen lipid atau minyak dari plasma atau serum. Ada juga yang memisahkan lipoprotein. Sehingga intinya dan biasanya alat sentrifuge dapat digunakan untuk menguraikan berbagai partikel dan komponen sesuai kebutuhan. Kemudian akan terjadi ada dua fase, yaitu ada fase yang mengalami endapan atau partikel dengan massa lebih berat, dan juga ada yang mengambang atau supernatan. Di sini ada gambaran mengenai centrifugation of blood, sentrifugasi dalam darah. Seperti yang kita lihat, sampel akan diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dapat dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali sesuai kebutuhan, dan kemudian darah akan terurai. Ada yang red blood cell, ada yang menjadi terlihat atau platelet dan juga sel darah putih, dan juga ada lapisan plasma. Kemudian ada salah satu jenis dari sentrifugasi yaitu differential centrifugation. Nah, differential centrifugation ini adalah
suatu proses seperti lebih tepatnya. Kalau misalkan kita lihat tabung yang sebelah kiri yang dengan banyak bulatan-bulatan, merupakan kita bayangkan saja suatu partikel atau suatu cairan yang belum disentrifugasi sama sekali. Maka akan banyak sekali komponen-komponen yang terlihat. Nah, ketika proses sentrifugasi kedua pada tabung kedua dari sebelah kiri, partikel dengan massa atau endapan yang lebih berat akan mengendap, dilambangkan dengan bola-bola berwarna coklat. Kemudian diproses lagi di tabung yang tengah, yaitu proses ketiga, proses sentrifugasi ketiga, maka akan terlarut lagi massa-massa jenis atau partikel dengan massa jenis yang lebih berat, dilambangkan dengan bulatan atau bola-bola berwarna hijau. Nah, endapan yang berwarna coklat tadi dapat diambil untuk keperluan laboratorium. Kemudian disentrifugasi terus sampai tersisa pelarut dan juga komponen atau endapan yang ingin diteliti. Mungkin dapat berwarna merah ataupun berwarna biru, seperti yang dilambangkan pada bola-bola biru dan merah pada gambar. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Dan berikut ada sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata.